Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik yang kami hormati Ketua Paguyuban dan juga selaku MC pada pagi hari ini Bapak Hari Priadi, dan yang kami hormati pula Ketua DKM Bapak Farhan Hidayat, dan juga yang kami hormati Bapak Sutaya sebagai pembina DKM Al-Hakim, dan juga tak lupa yang kami hormati pula bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hakim yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini bisa hadir di kajian rutin setiap minggunya yang dilaksanakan di Masjid DKM Al-Hakim. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang berlipat ganda. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga, baik dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan yang alhamdulillah kita masih bisa hadir di pertemuan atau kajian pagi hari ini. Salawat beri salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kelak kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini saya diberikan kesempatan lagi untuk mengisi kajian rutin yang sebelumnya sebenarnya ini untuk buku ini pengantar ilmu waris, tapi insya Allah pada pagi hari ini karena sebelum pertemuan kita sudah membahas ilmu waris sampai perhitungan contoh pula ya kan, yang insya Allah mudah-mudahan pembahasan kita yang sebelumnya itu terkait masalah ilmu waris bisa mendapatkan keberkahan untuk kita dan juga bisa kita manfaatkan di kemudian hari. Dan pada pagi hari ini insya Allah saya akan membahas bab terakhir dari buku ini. Sebenarnya masih ada satu bab lagi, yaitu pada pagi hari ini ditutup pada akhir tahun insya Allah. Jadi buku ini insya Allah akhir tahun ini dan kesempatan pagi hari ini pun kita bahas di bab terakhirnya, yaitu bab wasiat wajib. Nah ini kan wasiat dan waris ini sebenarnya kadang kita masih suka berpikirnya sama. Sebelum meninggal kadang kita suka berwasiat, dan itu kita artikan sebagai harta warisan kepada anak-anak kita. Biasanya kan seperti itu. Jadi sebelum meninggal kita sudah berwasiat untuk A, anak A sekian, anak B sekian, anak C sekian gitu kan. Dan itu biasanya sudah sesuai dengan wasiat orang yang mau meninggal itu yang kita tunaikan kepada keluarga-keluarganya, tanpa kita perhitungkan kembali bahwa wasiat dan warisan itu ada perbedaannya. Yang pertama, untuk wasiat itu tidak secara otomatis, maksudnya tidak secara otomatis itu ketentuannya itu disampaikan oleh si mayit. Tetapi warisan sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya bahwa warisan itu sudah ada ketentuannya, yang mana ketentuannya itu sudah termaktub dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi walaupun
si mayit ini tidak memberikan bagian-bagian harta warisan kepada si A ataupun si B, tetap aja itu akan secara otomatis akan mendapatkan harta warisan karena sudah terjatah seperti itu. Dalam catatan dia sebagai ahli waris gitu. Dan yang kedua, untuk perbedaannya, harta warisan itu sudah ada bagian-bagiannya yang sudah tercantum dan harta warisannya pun biasanya itu akan dibagikan sampai habis gitu. Kadang kan sudah ada ahli waris, ternyata ada sisa. Nah itu kan biasanya sisanya itu kan asobah. Nah itu biasanya akan diberikan kepada asobah dan sampai habis harta warisannya itu harus dibagikan kepada ahli warisnya. Tetapi wasiat itu sudah ada batasannya. Berapa Bu? Biasanya Bu yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya berapa jatah wasiat itu? Sepertiga. Wasiat itu harus harta yang diwasiatkan itu tidak boleh melebihi dari sepertiga harta si mayit. Jadi ketika mayit ini ingin berwasiat kepada seseorang, itu harus tidak melebihi hartanya sepertiga, seperti itu. Dan yang terakhir, untuk perbedaannya, harta warisan itu sudah ada, harus dibagikan kepada ahli waris. Nah kalau si wasiat itu tidak boleh dibagikan kepada ahli waris, yaitu harus dibagikan kepada orang selain ahli waris yang mendapatkan warisannya. Jadi tidak boleh ketika sudah mendapatkan warisan dan diwasiatkan juga untuk mendapatkan wasiatnya juga. Dikhawatirkan nanti akan ada konflik internal juga seperti itu ya. Ya mari kita bahas bersama-sama. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bisa menyelesaikan buku ini. Nah, sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farjuquhum minhu wa qulu lahum qaulan ma'rufan. Yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat. Nah, yang masuk kerabat ini adalah bukan ahli waris ya, Pak. Jadi ketika ada pembagian harta warisan, di situ ada kerabat selain ahli waris hadir, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Nah, ini maksudnya di sini tuh, jadi ketika keluarga kita sedang membahas ahli waris atau pembagian warisan, ternyata di situ hadir kerabat yang bukan ahli waris ataupun anak yatim dan juga orang miskin. Itu seyogianya maksudnya harus diberikan harta dari sebagian dari harta yang akan dibagikan. Ataupun kalau emang misalnya tidak bisa memberikan bagian dari harta warisan tersebut, berikanlah mereka perkataan yang baik. Maksudnya biar tidak menyinggung dari si kerabat ini yang hadir, dengan perkataan mungkin perkataannya mohon maaf kalau semisalnya harta warisan ini cuma hanya sedikit seperti itu, ataupun harta warisan yang dibagi kampung ini sudah dibagikan rata kepada ahli waris seperti itu ya. Itu maksudnya biar ketika ada kerabat yang hadir di situ kan mungkin di situ ya maksudnya tidak menyinggung gitu. Namanya berbagi harta itu kadang dengan orang lain melihat itu mungkin ada sedikit lah ya, ada sedikit harapan ataupun ya semacam lah seperti itu. Ya kalau bisa ketika membahas ya ahli waris aja yang hadir di situ gitu, biar kalau misalnya tidak ada kerabat yang lain agar tidak tidak membuat perasaan orang tersebut
tidak baik seperti itu. Itu kan tujuannya untuk menjalin tali silaturahmi agar terus terikat seperti itu. Namanya harta itu biasanya akan menjadi permasalahan untuk keluarga. Gitu. Nah selanjutnya istilah wasiat wajib itu sebagaimana nama adalah wasiat yang wajib ditunaikan oleh mayit meskipun ketika hidupnya dia belum pernah berwasiat. Pada asalnya wasiat itu tidak wajib, namun dalam ketentuan wasiat wajib berwasiat dihukum wajib karena kondisi tertentu. Nah, tujuan wasiat wajib ini adalah dalam rangka menjaga kerabat dekat mayit agar dia tetap mendapat sebagian harta peninggalannya. Nah, itu yang termaktub dari surat An-Nisa ayat 8 tadi gitu kan. Jadi kalau misalnya ada kerabat dekat, kan jadi kerabat itu kerabat saudara pun ada gitu yang tidak mendapatkan harta warisan. Ahli waris itu kan ada aturannya yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya gitu. Kalau misalnya ada anak, cucu nggak dapet seperti itu kan, anak laki-laki. Nah kalau misalnya cucu perempuan dari anak perempuannya, cucu berarti cucunya ya, tapi dari anak perempuannya itu kan nggak dapat juga seperti itu. Jadi kan ketika hadir di situ perlu ada pembahasan atau perkataan yang baik, atau emang semisal masih ada harta yang bisa dibagikan ke mereka, berarti dibagikan ke mereka juga. Nah ini yang dimaksud dengan wasiat wajib. Kadang kan kita tidak memikirkan itu juga, ya udahlah kita bagikan harta ini kepada anak-anak aja gitu. Tapi di situ hadir ada cucu-cucunya, ada kerabat dekatnya, pamannya, segala macam seperti itu. Nah sebenarnya wasiat wajib ini itu sudah ada dalam pasal 209 ayat 2 KHI. KHI itu apa? Komplikasi hukum Islam, yang diatur hak anak angkat dari orang tua angkatnya yang meninggal. Jadi sudah ada juga dalam aturan ya di Indonesia lah gitu ya, terkait komplikasi hukum Islam. Nah terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah. Nah ini wasiat wajibah berarti wasiat wajib sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Itu anak angkat kita ketika kita meninggal kan dia nggak dapat warisan gitu ya, karena bukan anak kandungnya itu. Nah ini gimana biar dia, maksudnya ketika orang tua angkatnya meninggal dia mendapatkan harta juga, yaitu dari wasiat wajib ini mendapatkan sepertiga dari harta si mayit. Seperti itu. Nah ini di sini ada contoh kasus. Contoh kasusnya biar kita bisa sama-sama pahami. Si A memiliki 3 anak laki-laki. Nah anak pertama telah wafat sebelum si A dan meninggalkan seorang istri dan 2 anak. Nah jika si A meninggal, apakah cucu dari anak pertama mendapatkan warisan? Jadi si A memiliki harta warisan, tetapi sebelum si A meninggal, anaknya sudah meninggal duluan. Kan dia meninggalkan cucu nih. Si anak ini yang meninggal ini punya anak juga, berarti kan cucunya si A itu. Nah setelah itu si A meninggal, dan si anak si A yang meninggal ini kan punya istri dan juga 2 anak. Nah apakah si cucunya ini anaknya anak si A atau cucunya si A itu mendapatkan warisan enggak? Menurut ibu dan bapak mendapat enggak? Jadi di si A punya anak 2 anak laki-laki. Anak 2 laki-laki ini, anak pertamanya yang laki-laki meninggal. Dia meninggalkan anak dan istrinya. Kemudian si A meninggal. Nah si cucunya ini
Mendapatkan warisan nggak? Mendapatkan warisan nggak? Gimana Pak? Saya pun anak laki itu saya pegang anak cucu punya cucu kan? Iya. Itu cucunya dari anak laki dapat. Menurut saya ya, kalau tujuannya yang lain. Iya. Iya. Ada lagi Pak? Ibu mungkin yang punya pendapat? Baik, dalam aturan warisan, cucu ini tidak mendapatkan warisan karena ada anak laki-laki yang masih hidup, walaupun cucunya ini dari anak yang berbeda, itu termasuk cucu juga kan, gitu. Nah, disinilah adanya wasiat wajib tujuannya. Wasiat wajib ini tujuannya itu biar si cucunya ini mendapatkan warisan. Kan anaknya udah meninggal, bapaknya udah meninggal gitu. Kita bahas lagi. Seperti itu, Pak. Sebenarnya kalau dalam aturan itu cucu itu nggak mendapatkan warisan karena termahjub atau terhalangi oleh anak laki-laki si mayit ini. Cucu itu nggak mendapatkan warisan kalau misalnya ada anak laki-laki, Pak. Seperti itu. Kecuali nggak punya anak sama sekali, cuma anak perempuan, ada cucu. Nah, berarti si cucunya mendapatkan asobah. Seperti itu. Secara aturan warisan, cucu dari anak pertama tidak mendapatkan warisan karena mereka terhalang atau termahjub dengan keberadaan anak laki-laki. Nah, ini yang dimaksud tadi. Jadi dia nggak mendapatkan warisan karena termahjub atau terhalangi oleh anak laki-laki. Berdasarkan kondisi ini, cucu si A bukan ahli waris si A, sehingga dia berhak mendapatkan wasiat dari si A karena bukan ahli warisnya. Nggak enak dong, maksudnya dah cucunya hadir ketika bagi warisan, yang lain dapat, nah ini saya nggak dapat, gimana? Padahal ada anak orang tua saya sama gitu ininya, orang tuanya dengan yang lain, seperti itu kan. Nah, itu maksudnya di situ. Ya, biar menjaga tali silaturahmi atau menjaga kekerabatan keluarga itu bisa harmonis saja. Nah, ini harta-hartanya seperti ini nih yang biasa menjadi konflik gitu. Karena itu, andaikan semasa hidupnya si A pernah berwasiat untuk memberikan sebagian hartanya kepada cucunya dari anak pertama tadi, maka kedua cucu ini berhak mendapatkan harta sesuai yang diwasiatkan. Seperti itu. Jadi itu maksudnya ya, kita berwasiat kepada anak yang lainnya ataupun ke kerabat yang lainnya, mohon untuk diberikan 1/3 harta saya kepada cucunya si A karena si A nya sudah meninggal. Seperti itu. Tetap nanti pembagiannya itu ketika 1/3 itu, kalau anaknya ada 2, laki-laki perempuan kan pembagiannya 2 kali 1, berarti 1/3 dikali 3 berapa, nanti pembagiannya seperti itu aja, sama pembagiannya gitu. Walaupun 1/3 dibagi 2, ya tetap nanti pembagiannya itu sesuai dengan anak laki-laki dan perempuan. Pembagiannya kan 2 banding 1, seperti itu. Iya, seperti itu. Walaupun memang semisal sebelumnya sudah pernah ngasih harta ke si cucu, contoh sebelum meninggal kasih cucu setengahnya dulu, berarti setengahnya dari 1/3 ini harus ditunaikan juga. Pokoknya maksimal itu harus 1/3 dari harta si mayit ini. Seperti itu. Nah, yang menjadi masalah bagaimana jika selama hidupnya si A tidak pernah berwasiat untuk cucunya. Dengan aturan wasiat wajib, maka si A dianggap telah berwasiat meskipun dia tidak pernah berwasiat, karena dalam hal ini si A dihukumi wajib berwasiat untuk cucunya. Seperti itu. Jadi wasiat wajib, maksud wasiat wajib itu ya seperti itu. Jadi ya kita untuk bisa menjaga kekerabatan keluarga biar tidak ada konflik, seperti itu, makanya ada wasiat wajib. Hukum wasiat wajib. Wasiat wajib pertama kali, nah ini sebenarnya wasiat wajib ini
pertama kali diadopsi itu di daerah Mesir dan dijadikan undang-undang mereka pada tahun 1946 Masehi. Lalu diikuti beberapa negara lainnya seperti Suriah di tahun 1960-an, kemudian disusul Irak di tahun 1970-an, selanjutnya diadopsi oleh Tunisia, Palestina, dan Kuwait, termasuk Indonesia, seperti yang tertuang di KHI, Komplikasi Hukum Islam. Ulama kontemporer juga beberapa masih banyak yang berbeda pendapat terkait masalah wasiat wajib ini. Jadi karena emang ada yang berpendapat wasiat wajib ya harus ditunaikan atau diucapkan ketika si mayit tidak sebelum meninggal, itu namanya wasiat karena ucapan dari si mayit. Jadi seperti itu. Kalau misalnya wajib, itu kan secara otomatis ya, walaupun si mayit tidak berwasiat ataupun berwasiat, secara otomatis kan si yang kerabat yang tidak mendapatkan ini atau studi yang tadi kita bahas itu secara otomatis kan mendapatkan gitu. Itu sama kayak warisan dong. Warisan kan otomatis juga kalau misalnya kita contohnya si A, B, C, anaknya A, B, C, tapi si orang tuanya ini nggak mau memberikan harta warisan ke si B, kan itu udah otomatis, udah ada aturannya. Sekian persen ataupun sekian berapanya dari harta warisannya. Nah, seperti itu maksudnya yang masih berbeda pendapat. Nah, pendapat pertama, wasiat wajib adalah wasiat yang tidak sah. Nah, alasannya apa? Alasannya, wasiat wajib meskipun namanya wasiat, namun hakikatnya adalah mengikuti aturan warisan. Karena selama hidupnya mayit tidak pernah menyatakan wasiat itu, namun dianggap berwasiat sehingga bersifat otomatis. Nah, yang tadi kita sebutkan tadi, sekalipun tidak ada pernyataan dari wasiat, dan ini seperti warisan yang bersifat otomatis. Nah, yang tadi kita bahas tadi yaitu, jadi kenapa orang beranggapan tidak sah? Karena wasiat itu ya harusnya diwasiatkan sebelum meninggal. Kalau seperti itu otomatis gitu, itu seperti warisan termasuknya gitu kan. Nah, di antara ulama yang menolak keabsahan wasiat wajib adalah Syekh Muhammad Abu Jahrah rahimahullah. Salah satu guru besar Universitas Al-Azhar Mesir, beliau menyebutkan beberapa alasan tersebut mengenai tidak sahnya wasiat semacam ini dalam satu bab khusus di bukunya, yaitu Syarh Qanun Wasiat. Jadi salah satu yang tidak beranggapan kalau itu tidak sah itu yaitu Syekh Muhammad Abu Jahrah. Nah, selanjutnya pendapat kedua, wasiat wajib adalah wasiat yang sah. Alasannya bahwa wasiat wajib adalah wasiat sehingga mengikuti aturan wasiat. Itu yang maksud aturan wasiat itu seperti tidak boleh lebih dari 1/3 dan hanya boleh diterima oleh kerabat yang tidak mendapatkan warisan. Sementara disebut wajib karena wasiat ini harus diselenggarakan dalam rangka menjaga hak kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan. Ya, sebenarnya wasiat itu ya tetap aturannya itu tidak boleh melebihi 1/3 harta. Terus yang mendapatkan warisan itu harus selain ahli waris, seperti itu. Nah, di sini kan kenapa dibilang wajib, yaitu tadi. Jadi wajib itu karena ketika kita membahas sesuatu, membahas pembagian harta warisan, kadang nggak cuma hanya ahli waris doang yang hadir, ada kerabat yang lain yang hadir yang menyaksikan. Nah, itu kan sebagai bentuk untuk menjaga kekerabatan dalam keluarga yang tidak mendapatkan warisan ini dibagi gitu dengan aturan wasiat wajib ini, yaitu 1/3 itu. Nah, ataupun memang misalnya tidak bisa mendapatkan harta dari si mayit, ya setidaknya disampaikan dengan baik-baik seperti apa, biar ada pemahaman dan kejelasan dari keluarga ahli waris kepada yang tidak mendapatkan ahli waris ini. Nah, selanjutnya aturan wasiat wajib terlepas dari
perbedaan yang tadi yang dibahas sebelumnya. Berikut ini kita akan sebutkan aturan wasiat wajib yang berlaku. Yang tadi kan wasiat wajibnya sebenarnya berlakunya itu di daerah Mesir ya. Jadi diadopsi terus diadopsi sampai sekarang dan di Indonesia. Dan selanjutnya kita akan sebutkan contoh kasus untuk memperjelas masalah. Di bagian paling akhir kitab Fiqhus Sunnah Syekh Sabiq yang ditulis oleh Syekh Sabiq menyebutkan aturan wasiat wajib yang berlaku di Mesir. Undang-Undang Wasiat Wajib nomor 71 tahun 1365 Hijriah bertepatan dengan 1946 Masehi berisian rincian hukum sebagai berikut. Nah, yang pertama aturannya itu apa? Jika mayit tidak pernah berwasiat untuk keturunan anaknya yang telah meninggal ketika si mayit masih hidup, senilai yang menjadi hak warisnya andaikan anaknya hidup, maka keturunan dari anak si mayit berhak untuk mendapatkan wasiat dari harta mayit dengan batasan maksimal sepertiga dengan syarat yang pertama yaitu keturunan itu bukan ahli waris. Tadi yang contoh yang sebelumnya sama. Jadi ketika ada si A punya anak tapi si anak ini meninggal sebelum sebelum orang tuanya meninggal. Nah, syaratnya apa? Yang cucu ini gitu kan. Keturunan itu bukan ahli waris. Terus yang kedua, mayit belum pernah memberikan hartanya melalui cara yang lain seperti hibah yang besarannya sesuai haknya. Nah, jika mayit pernah memberikan hartanya namun kurang dari haknya, maka harus ada wasiat wajib untuk menggenapkan haknya. Nah, contohnya tadi, jadi kalau misalnya sebelumnya pas masih hidup dia memberikan harta kepada yang bukan ahli waris ini cuma hanya setengahnya, dan kan aturannya sepertiga gitu, setengahnya. Nah, nanti berarti setelah dia meninggal kasih lagi dari bagian sepertiganya itu. Wasiat itu hanya berlaku untuk keturunan pertama untuk para cucu dari anak perempuan. Nah, cucu perempuan sebenarnya nggak mendapatkan warisan. Nah, dia mendapatkan wasiat ini wajib ini hanya untuk berlaku untuk yang anak pertamanya itu atau cucu pertama dari anak perempuannya dan semua cucu dari anak laki-laki. Nah, ini sebenarnya sudah ada aturannya itu siapa aja yang tidak mendapatkan harta warisan. Nah, itu yang disebut dengan Jawil Arham. Nah, siapa aja nih Jawil Arham ini, biar nanti ibu-ibu dan bapak-bapak siapa tahu aja nih siapa yang tidak mendapatkan harta warisan. Itu ada 11, Bu. Nah, yang pertama itu semua cucu dari anak perempuan. Anak dari anak perempuan. Cucunya berarti ya. Semua cucu dari anak perempuan itu tidak mendapatkan warisan. Yang kedua, semua keponakan dari saudara perempuan. Keponakan dari saudara perempuan. Selanjutnya, keponakan perempuan dari saudara sekandung, sebapak atau seibu. Keponakan perempuan mau dari sekandung atau dari sebapak atau seibu. Nah, selanjutnya keponakan laki-laki dari saudara seibu. Keponakan laki-laki dari saudara seibu. Maksudnya tahu nggak seibu? Seibu sebapak gitu kan? Sebapak seibu. Nah, kalau sebapak, contohnya saya orang tuanya si A dan si B. Saya berarti kan anaknya si A. Si A menikah lagi dengan si B, si C. Nah, gitu. Itu kan berarti kan dia punya anak lagi nih dari si A nih, yang si C ini. Nah, itu berarti kan saudara si A, saudara se A. Gitu. Sama se A, seibu sebapak juga kayak gitu. Jadi kita punya masih saudara cuma berbeda ibu ataupun berbeda bapak gitu. Itu seibu atau sebapak.
Saudara laki-laki saudara laki-laki bapak sebapak atau seibu atau paman seibu. Yang keenam, semua bibi dari bapak, semua bibi dari bapak. Yang ketujuh, semua anak perempuan paman, semua anak perempuan paman dari bapaknya. Selanjutnya, semua paman dari ibu, baik laki-laki maupun perempuan. Kakek dari ibu, kakek dari ibu nggak dapat juga. Nenek buyut dari bapaknya ibu. Semua anak yang tadi itu ya, yang dari perempuan itu kebanyakan emang nggak dapat warisan. Kebanyakan yang dari perempuan ya, kebanyakan itu nggak dapat warisan. Mau dari cucunya, dari perempuan gitu kan. Emang kebanyakan, karena kan perempuan ini nanti akan ditanggung oleh laki-laki. Mungkin bahasa seperti itu mungkin ya. Karena kalau laki-laki kan dia punya tanggungan banyak nih, dari anak-anak, dari istri seperti itu kan. Makanya dia mendapatkan warisannya ada beberapa gitu yang mendapatkan warisan. Tapi perempuan kan seperti itu, mungkin aturan seperti itu. Mari kita lanjutkan lagi untuk tadi. Nah, terus aturan yang terakhir ini, bagian jatah anak ini dibagikan kepada semua keturunannya sesuai aturan warisan. Nah, kita kembali ke kasus untuk bisa lebih memahami lagi. Nah, contoh di sini Pak Idi memiliki 5 anak. Anaknya itu 3 laki-laki, 2 perempuan. Kita sebut namanya Adi, anak laki-lakinya Adi, Budi, sama Rudi. 3 nih anak laki-laki. Dan perempuannya siapa? Wati sama Siti. Nah, jadi kan ada 5 nih. Nah, semua telah berkeluarga. Berarti kan udah punya keluarga, istri, mungkin udah punya anak juga. Anak laki-laki pertama ini meninggal di tahun 2010. Nah, dan meninggalkan ahli waris. Yang pertama anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Jadi ada anak laki-laki sama anak perempuan si Adi ini. Nah, di tahun selanjutnya Pak Idinya meninggal. Tadi kan kasus seperti sama kayak tadi yang si Ama gitu ya. Pak Idi wafat dan meninggalkan warisan senilai ya besar lah. Mungkin kita hitung aja 10M atau 100M lah gitu. Kan itu bisa dibagi banyak ya. Nah, secara aturan warisan, anaknya Pak Adi ini mendapatkan warisan enggak? Enggak ya. Kan yang meninggal cuma 1 nih dari 5 anak nih. Dari 5 anak yang meninggal anak laki-laki 1. Berarti masih ada anak laki-laki 2 dan anak perempuan 2. Nah, anaknya dari yang anak laki-laki si Adi ini kan dia punya anak tuh, berarti cucunya Pak Idi ya. Mendapatkan warisan enggak? Karena terhalang anak laki-laki yaitu siapa? Budi dan Rudi. Jadi yang 2 anak laki, masih ada anak laki-laki tuh, walaupun meninggal 1 anak laki-laki, masih ada anak laki-laki yang lain. Itu yang menghalangi anaknya Pak Adi. Iya, si Pak Adi ini. Tuh. Nah, secara aturan warisan, Ahmad dan Maryam tidak mendapatkan warisan karena terhalang dengan keberadaan anak laki-laki lainnya yaitu Budi dan Rudi. Namun berdasarkan aturan wasiat wajib di atas, Ahmad dan Maryam ini anaknya Pak Adi ya, yang tadi yang meninggal itu. Cucunya Pak Idi. Cucunya Pak Idi. Ahmad dan Maryam tetap berhak mendapatkan hak dari hartanya Pak Idi, bapaknya Pak Adi, melalui wasiat tadi yang senilai dengan jatah warisan ayahnya mereka, andai Adi masih ada. Nah, maksudnya perhitungannya gini, pokoknya ketika dibagikan warisan, kita berandai-andai Pak Adi ini masih ada nih, dibagi ya kan, anak laki-laki, anak perempuan sekian. Nah, itu jatahnya si Pak Adi ini itu untuk cucunya. Nah, tapi nanti harus berlaku
aturan wasiat berapa? Sepertiga gitu. Jadi kalau misalnya harta warisannya melebihi dari sepertiga, yang dibagi ya sepertiga aja itu. Jadi tidak otomatis jatah ayahnya turun ke anak ya? Iya. Tidak gitu kan Pak? Iya. Pakainya Pakai wasiat tadi. bukan hitungan untuk ayah kan? Iya, seperti itu. Tetap hitungan ayah, cuma nanti ketika diterima oleh si anaknya ini ya sepertiganya. Sepertiga dari Total. iya. Kalau misalnya hitungan ayahnya lebih besar berarti dikurangi. Iya, pokoknya total semua sepertiga berarti ya dia harus dapat sepertiga itu. Terus ini Pak, kalau misalnya kan yang meninggal tadi adik kan, kemudian ini adiknya adik itu meninggal juga dua-duanya misalnya, yang beralat itu anak perempuan saja. Iya. Nah itu terhijab juga atau langsung dapat wasiat? Ya kalau untuk cucu sebenarnya kalau nggak ada anak laki-laki kan, Tapi ini misalnya anak perempuan aja gitu. iya anak laki-laki, anak perempuan aja kan. Anak perempuan aja bisa. Iya. Cucunya berarti. Nah itu kan sebenarnya cucu ini termasuk kalau misalnya ada anak laki-laki Pak. Berarti kan kalau misalnya nggak anak laki-laki mendapatkan warisan sebenarnya dia. Langsung ya. Tapi warisannya itu ya itu sisa asoba. Jadi sisa dari pembagian harta warisan yaitu si cucu itu mendapatkan warisan dari itu. Skemanya bukan wasiat lagi. Iya, udah mendapatkan warisan. Kalau misalnya tiga-tiganya anak laki-laki meninggal, karena kan tidak ada anak laki-laki di situ. Jadi tidak ada yang menghalangi si cucu ini mendapatkan warisan. Kalau misalnya masih ada satu ataupun dua anak laki-laki, ya secara otomatis si cucu nggak mendapatkan warisan. Nah itu skemanya menggunakan skema wasiat tadi, yaitu jatahnya sepertiga, seperti itu. Jadi, sepertiga itu berarti bisa jadi paling besar ya? Bisa jadi Total dari apa? dari seluruhnya. Ya, Tapi kan iya maksimal. Maksimal ya. Ya tergantung kalau misalnya cucunya cuma satu, mungkin besar dia ya. Tapi kalau cucunya banyak gitu kan, itu sepertiga harus dibagi, gitu kan. Ada yang mungkin cucunya ada 4 ataupun kerabatnya, itu kan untuk kerabat yang tidak mendapatkan warisan tujuannya. Ya sepertiga itu kalau misalnya untuk mereka semua dianggapnya kecil sih Pak gitu. Tapi kalau misalnya untuk pribadi sendiri dia besar sih itu. Nah selanjutnya kita bahas lagi yang terkait kasus tadi ya. Nah dengan syaratnya ini, jadi kan sudah kita bahas tadi itu Pak Idi ini. Nah Ahmad dan Maryam tadi siapa Bu? Itu Cucu anaknya Pak Adi. Cucu anaknya Pak Adi. Ahmad dan Maryam ini adalah anaknya Pak Adi yang sudah meninggal atau cucunya Pak Idi. Bukan ahli waris ya kan? Karena syarat ini terhalangi oleh anaknya Pak Idi laki-laki yang lain. Nah selanjutnya syaratnya itu Pak Idi belum pernah menghibahkan harta senilai wasiat itu kepada Ahmad dan Maryam. Jika Pak Idi pernah memberikan hibah namun kurang dari jatahnya, Pak Idi harus tetap memberikan wasiat itu. Ya jadi ketika persyaratan itu harus harus kita lihat dari aturan atau syarat-syarat yang tadi. Pertama ya harus mendapatkan wasiat, tidak boleh dari ahli waris. Terus kita lihat orang itu sudah pernah mendapatkan hibah nggak dari si mayit nih ataupun hadiah atau semacamnya. Kalau misalnya sudah pernah, ya berarti nanti sisanya dari harta yang sudah diberikan sebelumnya kasih ke mereka. Wasiat wajib hanya berlaku untuk keturunan pertama Adi. Keturunan pertamanya Adi. Jatah warisan Adi dari ayahnya Pak Idi dibagikan ke Ahmad dan Maryam sesuai aturan warisan. Yaitu 2/1, karena kan ada laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki sama cucu perempuan. Jadi tetap aturannya itu nanti dibagikan sesuai aturan warisan, yaitu laki-laki mendapatkan 2, perempuan mendapatkan 1. Nah selanjutnya, jika mayit pernah berwasiat untuk keturunan yang berhak mendapatkan wasiat wajib yang nilainya melebihi dari jatahnya,
maka statusnya wasiat ikhtiyariyah, wasiat yang menjadi hak mayit. Nah ini maksudnya kalau semisalnya wasiat ini melebihi dari yang sepertiga itu, ya tetap yang akan dibagikan ke mereka itu ya sepertiga tadi itu. Karena emang aturannya untuk wasiat ya sepertiga. Jika mayit pernah berwasiat namun kurang dari jatah keturunan itu, maka wajib untuk digenapkan dengan wasiat. Jadi harus digenapkan sepertiga. Jika mayit pernah berwasiat untuk sebagian keturunan namun yang lain tidak diberi wasiat, maka wajib memberikan wasiat kepada keturunan yang belum dikasih. Jadi sebelumnya mungkin dia pernah berwasiat ke kerabat-kerabat yang lainnya, tapi ada satu orang ketinggalan yang mendapat wasiat. Berarti mereka juga dikasih gitu, biar tidak ada saling ya mungkin cemburu atau gimana lah. Yang lain mau dapat wasiat itu saya nggak dapat gitu. Nah di situ kan karena hal-hal yang seperti itu sebenarnya yang harus dijaga, karena makanya adanya wasiat wajib itu yang seperti itu yang menjaga hal-hal yang seperti itu yang tidak kita di luar kendali kita seperti itu. Nah kita coba perhitungkan ya kan untuk dari harta yang tadi sudah kita bahas dari harta paidi ini. Nah, andai Adi masih hidup saat paidi meninggal, maka kita akan hitung hak warisan Adi. Nah, jadi kan nanti kita perhitungkan itu sama seperti dia mendapatkan warisan nih, si anak yang paidi masih hidup. Paidi masih hidup kan si Adi dianggapnya masih hidup lah. Coba kita hitung, si Adi juga mendapatkan warisan. Nah tujuannya untuk nanti dibagikan ke cucunya itu, tapi nilainya tetap nanti langsung sepertiga itu. Nah ahli waris Pak Idi ada 5 kan tadi kan, ada 3 laki-laki termasuk Adi kan, dan juga 2 perempuan. Nah sehingga total warisan dibagi 8. Kenapa dibagi 8 Pak? Kita kan 3 anak laki-laki, 2 perempuan. Dibagi 8 karena yang anak laki-laki kan mendapatkan 2 kali 3 6. Yang cak perempuannya kan 1 ya kan. Jadi kan ada jadi 8 seperti itu. Jadi dibagi 8 karena jatah si laki-laki ini kan mendapatkan 2 kali 3 6. Nanti si perempuannya kan 2 jadi 8. Nah jadi anak laki-laki mendapatkan 1/8 nih. Nah 1/8 itu jadi masing-masingnya itu dikali 2, jatah 2 tadi yaitu 1/4. Nah jadi si anak laki-laki ini mendapatkan jatah dari harta warisan si paidi ini 1/4 masing-masing. 1/4. Anak perempuan 1/8. Anak perempuan karena kan dia cuma 1 doang jatahnya kan, jadi 1/8. Nah melihat dari aturan wasiat wajib tadi, jika mayit pernah berwasiat untuk Ahmad dan Maryam senilai 3M, maka itu sifatnya pilihan selama tidak melebihi 1/3 dari total harta paidi dibolehkan. Jadi jadi 3, kalau semua kan tadi harta paidi punya berapa M, tapi dikasih 3M gitu. Tapi kalau emang misalnya tidak melebihi dari 1/3-nya harta paidi, ya diperbolehkan dikasih aja ke cucunya itu. Atas harus batasannya itu maksimal ya 1/3 tadi. Seperti itu. Selama tidak melebihi 1/3 dari total harta paidi dibolehkan. Yang selanjutnya, jika mayit pernah berwasiat namun kurang dari jatah Adi 2,5M. Nah, tadi sebelumnya kan berwasiat nih paidi harus 3M nih ke siapa? Ke cucunya Adi. Ternyata setelah dibagi sebenarnya harta warisan Adi ini cuma dapat 2,5M. Nah, berarti kan ada kekurangan tuh. Tapi itu aturannya tetap ya kembali ke yang 1/3 tadi ya. Kalau misalnya 3M ini masih hitungannya masih 1/3 dikasih. Tapi kalau misalnya 3M ternyata lebih, ternyata 1/3-nya itu 2,5M, ya berarti 2,5M yang dikasih sesuai dengan jatah warisannya almarhum Adi tadi. Tapi kalau misalnya ternyata
setengah M ini kurang dari sepertiga dan 3M ternyata yang sepertiganya, berarti sisanya setengah apa, berarti 500-nya lagi ya. Oh ya, 500-nya lagi ya. Berarti kasih ke cucunya tadi gitu. Pokoknya harus digenapkan sepertiga. Tuh. Jika mayit pernah berwasiat untuk Ahmad, namun Maryam belum dikasih, maka wajib diberikan wasiat untuk Maryam. Jika yang diberikan ke Ahmad senilai jatah Adi, maka Maryam berhak mengambil sebagian yang diberikan ke Ahmad. Tetap berlakunya itu kan 2/1 tadi. Jadi ya harus dibagi tuh si anak yang tadi berdua tadi, Ahmad dan Maryam tadi. Jadi si Maryamnya pun harus dapat dari harta wasiatnya kakeknya ataupun haknya orang tuanya, kayak gitu. Ya hak orang tuanya tadi sebenarnya tadi yang kita bahas tadi ya harus sesuai sepertiga tadi, walaupun emang semisalnya haknya orang tuanya itu cuma hanya mendapatkan 2,5 M, ya harus digenapkan. Pak Idi berwasiat senilai 2,5 M ke Ahmad, maka Maryam berhak mendapatkan sepertiga dari nilai 2,5 M itu, sehingga terjadi perbandingan 1:2 tadi, di mana Ahmad mendapatkan 1,67 M, sementara untuk Maryam 833 juta. Itu perbandingan tetap dibagi 2:1. Wasiat wajib lebih didahulukan dibandingkan wasiat yang lain jika mayit tidak memberikan wasiat wajib kepada penerimanya. Nah, ini sebenarnya yang tadi ini masih perdebatan, cuma emang belum ada dalam aturan di KHI. Cuma KHI ini bentuknya dia khusus untuk anak angkat, itu anak angkat aja. Tapi iya, cuma anak angkat aja. Iya, anak angkat gitu. Untuk kasus cucu sebenarnya belum ada di situ. Cuma ini kan anak angkat dengan cucu pun sebenarnya lebih ya sama-sama dekat juga, tapi kan sebenarnya lebih dekatnya ke cucu karena dia saudara kan gitu. Kalau anak angkat kan belum. Sementara dia memberikan wasiat kepada selain mereka, maka yang berhak menerima wasiat wajib boleh mengambil sesuai jatahnya dari sepertiga warisan. Nah, selanjutnya kita bahas satu pembahasan lagi, tahapan penyelesaian wasiat wajib. Nah, yang pertama tahapannya itu anak yang sudah meninggal diasumsikan masih hidup sehingga diberikan harta warisan sesuai jatahnya. Jadi penyelesaiannya itu aja dulu. Maksudnya biar tidak si anak laki-laki ya si cucunya ini, cucu dari anak laki-laki itu kan bapaknya udah meninggal ya. Ya kita asumsikan nih ketika pembagian harta warisan kita asumsikan si bapaknya cucu yang tadi itu masih hidup lah pokoknya gitu kan, dibagi rata, dibagi sesuai mungkin enggak rata, sesuai dengan jatahnya masing-masing lah, sesuai aturannya wasiat masing-masing seperti itu. Ketika sudah ditemukan hartanya yang harus diberikan kepada almarhum Adi, kan itu nanti akan diturunkan ke cucunya, ke anaknya. Nah, jika jatahnya melebihi sepertiga total harta, maka yang boleh diambil maksimal hanya sepertiga. Jika jatah anak yang hidup tidak melebihi sepertiga, maka ditunaikan. Jadi kalau semisal lebih dari sepertiga, berarti sepertiga yang ditunaikan. Kalau misalnya cukup hanya sepertiga aja yang ketika dihitung pas persis sepertiga, berarti tunaikan aja ke mereka. Wasiat wajib diberikan kepada keturunan anak yang sudah meninggal sesuai pembagian warisan, yaitu anak laki-laki mendapatkan jatah 2 kali anak perempuan. Dari aturannya udah jelas tuh, jadi laki-laki 2, perempuan 1. Mungkin itu sih kalau untuk pembahasan. Sebenarnya ini hanya contoh-contoh aja yang lainnya, tapi untuk aturan dan juga pembahasannya sebelumnya tadi kan udah kita bahas juga contohnya seperti itu. Jadi yang penting wasiat wajib ini sebenarnya untuk memberi pembaharuan ilmu kita aja lah, pengetahuan kita aja. Kalau emang semisalnya wasiat wajib itu seperti ini, nah tujuannya kenapa ada wasiat wajib, walaupun emang masih berbeda pendapat terkait masalah wasiat wajib, tapi selama itu kebaikan untuk keluarga yang ditinggalkan, apa salahnya seperti itu kan, biar tidak ada
konflik konflik keluarga, karena harta ini bisa membuat konflik. Bener Pak Agus? Ya gitulah pokoknya. Jadi yang cuma hanya diatur dalam KH itu sebenarnya cuma hanya anak angkat, untuk cucu, yang lainnya kerabat-kerabat yang lainnya belum gitu. Tapi ini untuk sebagai pengetahuan kita, wasiat wajib itu aturannya seperti itu. Kalau emang semisal pengen kita tunaikan untuk kerabat yang lain selain ahli waris, yang penting persyaratannya itu bukan ahli waris, yang diberikan sepertiga. Ketika sudah dibagikan, ya aturannya kembali ke warisan 2:1 kalau misalnya ada anak laki-laki dan anak perempuan, seperti itu. Mungkin cukup, mungkin ada dari bapak-bapak ataupun ibu-ibu ada tambahan ataupun koreksi, kami persilahkan. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah mendengar uraian yang disampaikan oleh Pak Ustadz Haidil dalam kesempatan ini membahas mengenai wasiat. Hari ini wasiat viral Pak. Kalau tadi dihitung ada kali dari 30 kali disebut. Jika saya pribadi sendiri memahami apa yang sudah disampaikan, bahwa seringkali ada fenomena saat ini karena warisan akhirnya timbul konflik di keluarga seperti itu. Itu bisa terjadi jika memang tidak dipahami mengenai aturan-aturannya. Semoga kita semua yang ada di sini setelah tahu ada aturan-aturannya, maka segala potensi-potensinya kita bisa memacu ke dalam pembahasan yang tadi sudah disampaikan. Untuk memperluas sasaran pembahasan, jika dari ibu atau bapak-bapak ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan, sehingga pas keluar dari masjid semuanya sudah terisi ya. Jadi jangan wasiatnya wasiat utang, tapi wasiatnya adalah wasiat harta. Silakan jika ada yang ingin disampaikan, pertanyaan. Misalnya kan kalau waris ini kan banyak sekali ini ya, varian kasus lain. Misalnya yang sering terjadi kayak gini nih, misalnya ada seorang ibu, dia punya suaminya udah nggak ada, pokoknya ini kita ngitung warisan seorang ibu ya. Nah, seorang ibu ini dia punya 2 anak laki-laki, anak perempuan. Kemudian anak laki-lakinya pergi meninggal kapan, nikah kan. Anak laki-laki pergi, anak perempuan juga pergi. Kemudian si ibunya ini karena udah tua, akhirnya ada anak tetangga yang sehari-hari ngurusin gitu kan, biasanya juga terjadi gitu. Nah, ini apakah layak mendapatkan wasiat juga, bukan wasiat pemianto ya? Wasiat ini gimana? Apakah masuk kena wasiat wajib atau tidak, karena dari segi pengabdiannya dan sebagainya? Menurut Bapak gimana? Sebenarnya kan aturannya itu sebenarnya kalau untuk wasiat yang penting tidak mendapatkan tidak di luar dari ahli waris, itu maupun kerabat ataupun yang lainnya. Itu kan haknya si pemberi wasiat itu mau ke siapa. Nah, untuk wajibnya itu sebenarnya saya nggak bisa bilang itu wajib juga gitu kan. Dan kalau dari segi dedikasi beliau untuk mengurus ibu tadi, sebenarnya kalau anak-anaknya punya empati lah, punya empati atau punya inilah ya, harusnya dapat gitu, karena udah mengurus orang tuanya selama hidup seperti itu. Tapi kan kalau dibilang saya bilang itu emang dibilang wajib, saya nggak bisa bilang wajib juga, tapi tergantung dari si ahli warisnya itu. Nanti ahli warisnya itu dia punya empati itu kepada beliau nggak, atau emang punya, ya harusnya dapat gitu dari wasiat wajib itu. Yang penting dia mendapatkan sebagian harta sebagai mungkin ya sudah mengurus orang tuanya, seperti itu supaya izin Pak. Ya. Silakan Bapak Ibu, bagus mau berwasiat apa?
Jadi Pak tadi ada bapak itu 5 anak, yang 3 itu laki, yang 2 perempuan. Yang nomor 2 itu meninggal Pak. Yang nomor 2 meninggal. Nomor 2 siapa, Pak? Hah? 3, 4 perempuan. Iya. Iya. Nomor 3-nya karena nomor 3-nya itu menikah sama istrinya kakak yang meninggal itu. Terlanjang ya. Naik ranjang mau terlanjang. Bagus. Tapi katanya nggak dilakukan. Kakaknya itu mungkin masih anaknya kecil-kecil gitu ya. Jadi mungkin gitu. Dinikahin. Nah itu bapaknya itu mewariskan sama cucunya enggak? Karena kan tadi kan bilang itu kan terhalang sama ahli waris yang laki-laki yang masih hidup kan. Kalau itu wasiat, itu kan benar-benar seperti itu maksudnya kan. Dan katakanlah kalau wasiat itu harus disaksikan oleh anak-anaknya, atau ada dokumen yang menyatakan bahwa dia pernah berwasiat itu atau seperti apa sih? Baik, terima kasih Pak. Sulit ini jawabnya. Katanya meninggal. Jadi kakaknya meninggal, terus nomor adiknya menikah sama istrinya kakaknya. Naik ranjang ya? Naik ranjang kayak gitu Pak ya? Kakaknya itu anak pertamanya laki-laki. Tapi diizinin nggak sama istrinya? Diizinin nggak sama istrinya? Bapaknya itu udah bisa dia udah bisa. Oh, udah inilah pokoknya udah kesepakatan keluarga gitu. Iya, pokoknya pendapatan kan ada 2. Yang satu ahli waris dari cucu yang wasiat ya, ada wasiat. Yang kedua itu dari waris yang dari bapak keduanya. Iya. Baik Pak, bingung saya jawabnya. Enggak, sebenarnya gini Pak, tujuan utama wasiat wajib ini kita kembali biar menjaga kekerabatannya. Tujuannya tujuannya itu biar tidak ada konflik di keluarga tersebut karena harta itu. Ya sebenarnya kalau emang semisalnya dapat wasiat atau tidak dari harta kakeknya, berarti kakeknya Bu ya, kakeknya, yaitu dari si ahli waris kesepakatan ya Pak, kayak gitu. Kalau semisalnya tidak berwasiat ya, kecuali berwasiat nih orang tua kakeknya. Kalau kakeknya berwasiat itu nggak bisa, berarti memang harus ditunaikan. Tapi kalau semisalnya belum berwasiat, karena kan wasiat wajib ini ketika orang meninggal tersebut tidak berwasiat, makanya wasiat wajib kan dibilangnya kan Bu Pak, seperti itu. Kalau misalnya si mayitnya ini sudah berwasiat, mau nggak mau berarti harus dikasih. Itu kan dua wasiat dari si mayitnya itu atau kakeknya tersebut. Tapi kalau misalnya dia tidak berwasiat, itu nanti kesepakatan dari si ahli warisnya. Kalau ahli warisnya, yang penting dikomunikasikan, ya kan? Yang penting komunikasikan. Dan kalau semisal ketika sudah dikomunikasikan diredup bareng-bareng, sudah harus mendapatkan juga biar tidak ada saling menggerutu lah ya. Wah, ini kok dia kan bukan ayah saya gitu kan. Walaupun emang semisal udah dinikahin kan, tapi kan dia belum nggak merasa dari diri dia kan bukan anaknya atau bukan bapaknya gitu kan. Walaupun emang tujuan utamanya emang biar diurus lah gitu kan cucunya gitu atau anaknya. Ya itu sebenarnya gitu Pak. Kembali ke nanti aturannya itu wasiat itu ya nanti wasiat wajib itu kembali ke aturan dari kenapa? Sepertiga. Kalau misalnya nanti dikesepakati dia harus mendapatkan harta gitu kan. Ya sebagai sepertiga itu wasiat. Kalau beda sepertiga ya. Kenapa?
Iya, itu sebenarnya sih wasiat wajib seperti itu sih Pak. Emang nggak ada aturan baku, emang bener-bener emang harus sesuai kayak warisan lah. Kalau warisan emang udah tercantum, ya kan, bagian ini itu orangnya juga udah ketahuan. Cuma emang kalau wasiat itu ada aturannya, hanya dibagikan kepada orang yang belum bukan ahli waris, sama aturannya sepertiga itu aja sebenarnya untuk aturan bakunya di situ sepertiga sama bukan ahli waris. Tapi kembali lagi nanti kalau misalnya si orang meninggal ini punya wasiat, ya berarti harus dinaikkan. Kalau misalnya enggak, berarti harus coba dikomunikasikan bersama dengan ahli warisnya untuk gimana selanjutnya. Kenapa? Sepertiga. Kalau wasiat sepertiga. Iya, iya. Dia kan cucu nggak mendapatin warisan karena terhalang anaknya laki-laki. Kalau pembagian itu Pak, namanya pihak perempuan bilang, dia kan udah meninggal, bapaknya kenapa dia jauh juga, kenapa dia sedikit aja lah gitu. Nah, ketika dia masih akan mengatakan itu, apakah itu harus digunakan? Apa sesuai dengan kesepakatan anak yang masih hidup Pak? Itu sebenarnya. Iya, benar. Emang nggak beres sih Pak kalau ketika yang satu setuju, yang lain nggak setuju gitu. Karena emang tadi bilang Pak, kalau untuk wasiat ini emang bener-bener ngisi habis ini, ngisi dulu Pak. Agus, ngomongnya aja lah. Ya itu sih sebenarnya emang harus ini sih, harus semuanya harus sepemikiran Pak. Sebenarnya gitu sih Pak. Kalau untuk berbagi warisan ini harus semuanya harus sepemikiran, harus satu acuan gitu kan. Jadi biar tidak ada yang ini setuju, yang ini nggak setuju, yang ini setuju, kayak gitu. Makanya kan kita emang perlu membahas ilmu waris ya, setidaknya sedikit gitu yang kita pahami, dan itu bisa kita bagikan ke keluarga yang lain agar pemahamannya sama. Itu sih sebenarnya itu sih Pak tujuannya. Kalau untuk yang tadi kalau nggak setuju, ya itu gimana kalau ahli warisnya nggak setuju, semuanya harus dirembukin bersama-sama sih Pak. Nah, itu yang saya pikirkan justru begini Pak. Kalau misalnya yang akan dibagi wasiat ini orangnya biasa besar, tetapi yang meninggal itu wasiatnya, dalam wasiatnya dia menyampaikan kata-kata, tapi nilai hartanya terlalu kecil gitu, dibanding dengan logika bahwa si ini biasanya besar gitu, tapi ini wasiatnya kecil. Nah itu kita berhak menambahkan atau melanggar. Sebenarnya kalau sudah dibagi Pak, ini kan yang pertama kali harta itu harus dibagi dulu ke ahli waris. Nah selanjutnya tinggal dirembuk aja Pak. Kalau sudah ada bagian, ketahuan bagian ini, berapa-berapanya, nanti tinggal dirembuk aja keluar kepada ahli warisnya. Kalau emang cuma pengen nambahin, si ahli warisnya itu untuk jasa mengurus orang tuanya, nggak masalah. Maksudnya ini dia tetap dari sepertiga gitu. Misalnya Oh ya bisa. Ahli waris itu apa yang meninggal itu dia bilang gini aja, ngasihnya segitu aja, tapi ketika dihitung dari Total keseluruhan jauh banget dari sepertiga. Jadi itu mah kembali ke ahli waris. Iya sebenarnya gitu sih Pak. Ahli waris yang lain sih sebenarnya itu baliknya. Karena itu emang bukan nggak mengurangi hak waris mereka juga kalau misalnya itu gitu, kalau diberikan kesepakatan mereka. Karena yang penting kewajiban atau sudah ditunaikan semuanya kepada ahli waris. Karena itu kan bentuknya nggak wajib juga sebenarnya gitu. Cuma emang bentuknya sebagai kita ya moral atau simpati kita kepada orang-orang tersebut. Seperti itu aja sih tujuannya Pak Bu. Gitu. Terima kasih. Masuk pertanyaannya masih ada ya? Mas banyak kayaknya Pak. Nanti kita buka kelas tambahan. Iya. Seperti Kalau menurut masuk barisan buruk. ya seperti itulah kalau misalnya kita mempelajari sesuatu, di saat kita merasa sudah bisa, setelah digali ternyata banyak hal yang kita belum paham dan bahasa Indonesia. Terima kasih Bapak Ustadz Haidir untuk pemaparannya, dan kepada Bapak
itu. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada ibu-ibu yang Masya Allah telah menyiapkan konsumsi yang kita bisa nikmati di pagi hari ini, yang mana prosesnya itu tidak instan, banyak persiapan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengganti dengan pahala yang berlipat ini. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.